الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله. Pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang haqqus suhbah, hak persahabatan atau hak pertemanan. Di antara hak-hak pertemanan itu, yang pertama, an-nusahibal mu'minin as-salihin al-atqiya wala nusahibat tali'in al-fasiqin al-ashqiya. Hendaknya kita berteman, sahabat dengan orang-orang mukmin, dengan orang-orang soleh dan orang-orang yang bertakwa. Wala nusahibat talihin al-fasiqin al-ashqiya, dan jangan berteman dengan orang talih. Ada soleh, ada talih, kebalikannya atau lawannya. Soleh adalah talih. Wala nusahibat talihin al-fasiqin al-ashqiya. Jangan bersahabat, berteman dengan orang-orang talih yang fasik dan celaka. Dalam sebuah riwayat, ketika Nabi SAW duduk dengan para sahabat yang miskin, datanglah pembesar-pembesar Quraisy, bangsawan, hartawan. Dia ingin atau mereka ingin dipisahkan tempat duduknya dengan orang-orang miskin. Maka turunlah ayat dalam surah 18, surah Al-Kahfi, ayat 28. Allah Jalla wa'ala berfirman, wasbir nafsaka ma'alladzina, dan bersabarlah engkau wahai Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan Allah. Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW, janganlah kedua matamu berpaling dari mereka, dari sahabat-sahabatmu yang miskin, karena mengharap perhiasan kehidupan dunia. Ini yang datang bangsawan, pemuka masyarakat, dan orang-orang kaya. Dia ingin duduknya misah dengan orang-orang miskin. Maka Nabi diingatkan, wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan palingkan kedua matamu dari teman-temanmu yang miskin itu karena mengharapkan kehidupan dunia. Janganlah engkau mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Ayat yang mulia ini ada 3 poin. Poin yang pertama, Rasulullah SAW disuruh bersabar. Bersabar bersama orang-orang yang dengan ikhlas menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari, juga di senja hari, dengan ikhlas. Bersabar untuk berteman dengan mereka, bersabar untuk bersahabat dengan mereka, dan tidak memalingkan pandangan beliau dari mereka karena mengharapkan kehidupan dunia. Jadi intinya, kita disuruh bersahabat dengan orang-orang mukmin yang soleh, yang bertakwa, dan dilarang kita berteman, bersahabat dengan orang-orang toleh, yang fasik dan celaka. Bahkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmizi, sampai makan saja, makan, kita diperintahkan untuk makan dan minum juga bersama orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh
orang-orang yang taat. Bagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'minan. Janganlah Anda mengambil sahabat, teman, kecuali orang-orang yang beriman. Jangan kalian memakan makanan Anda kecuali dengan orang-orang yang bertakwa. Makan dan minum hendaklah dengan orang-orang yang bertakwa. Kemudian dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan hadis ini hasan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, diukur keimanan kita sekarang. Jangan duduk di atas makanan yang di sana dihidangkan makanan-makanan yang haram. Khomer, makanan haram itu bukan mentah. Bukan makanan mentah. Makanan haram itu ya haram zatnya. Karena ada makanan yang mentah itu. Seperti daging mentah, ikan mentah. Ada orang yang bisa makan. Itu nggak haram. Seperti sapi habis dipotong dimakan. Bukan haram. Boleh kalau mau. Dimasak, dibakar, dipanggang. Itu cara agar enak disantap. Tetapi binatang itu bila mana sudah disembelih, dia udah halal. Siapa yang mau makan mentah boleh. Halalnya kapan? Setelah disembelih, bukan setelah dibakar atau dimasak. Dibakar, dimasak, cara agar enak. Tapi haram di sini maksudnya zatnya haram. Ada minuman keras dan lain sebagainya. Khamr, larang. Dan tidak ada kadar pengharamannya. Sesuatu yang haram itu baik dia besar, dikit maupun banyak tetap haram. Alkohol itu tetap haram. Setitik haram. 1 gelas haram. Seorang yang bersahabat dengan orang soleh, mereka akan mengajak kepada segala kebaikan dan akan mengajarkan kepada seluruh kebaikan. Nah, itu manfaatnya. Ya, manfaat di dunia. Orang yang bersahabat dengan orang soleh, mereka akan mengajak sahabatnya kepada segala jenis kebaikan. Dan akan mengajarkan pada sahabatnya seluruh jenis kebaikan yang dia tahu. Dalam hadis, keluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, juga Imam An-Nasai, seorang berkata, saya mendatangi kota Madinah, kata orang ini, dan saya berdoa bahwa ada orang yang mendatangi kota Madinah. Maka ketika ia safar ke Madinah, ia berdoa bahwa doa orang yang musafir itu apa? Diijabah oleh. Orang ini berdoa. Apa bunyi doanya? Allahumma yassirli. Dalam doanya ia berkata, ya Allah, mudahkan untukku teman yang soleh. Mudahkan untukku kawan yang soleh. Fajalastu ila Abi Hurairah faqultu. Ini dia. Kan pernah saya bilang. Doa orang yang musafir itu diijabah. Kontan. Ketika orang ini berdoa seperti itu, maka ia duduk dengan seorang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Siapa? Abu Hurairah. Dia duduk bersama Abu Hurairah. Ini bukti bahwa doa orang yang musafir itu diijabah oleh Allah. Maka ia duduk dengan Abu Hurairah. Fakultu, maka orang ini berkata kepada Abu Hurairah. Ia bilang kepada Abu Hurairah, aku berdoa kepada Allah agar Allah memberikan saya rizki, ya, rizki kepadaku, sahabat yang soleh. Ingat, rizki itu termasuk manakala kita berteman dengan orang-orang soleh, itu rizki. Selama ini rizki itu identik dengan apa? Makanan dan minuman. Berarti berteman dengan orang soleh merupakan apa? Rizki. Faqala, maka Abu Hurairah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, pelajaran yang sangat berharga yang Abu Hurairah ajarkan kepada orang ini. Di mana Abu Hurairah radhiyallahu an menyampaikan kepada orang ini sebuah hadis yang beliau dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya yang pertama kali dihisab seorang hamba pada hari kiamat dari amaliyahnya adalah sholat. Hadis yang dia dengar langsung dari Nabi, bahwa sesungguhnya yang paling pertama dihitung kelak di hari kiamat dari amal kita ini adalah sholat. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Kalau sholat kita benar, maka dia beruntung, maka selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Tapi kalau sholatnya rusak, sholatnya enggak benar, maka sungguh ia merugi. Rugi, Pak. Maka ada orang yang sholat, dapatnya capek, enggak dapat apa-apa dari sholat yang dikerjakan. Dan kita tidak boleh punya prinsip, Pak, lah yang penting kita kerjakan. Diterima atau tidak itu urusan Allah. Itu keliru. Baru benar prinsip itu, belajar dulu sholatnya. Dari A sampai Z dipelajari. Setelah itu baru ngomong kayak gitu. Baru betul. Ini kita belajar nggak pernah ngomong kayak gitu. Susah, nggak boleh. Kemudian di antara manfaat lain daripada orang yang berteman dengan orang soleh adalah disebutkan dalam sebuah hadis. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki malaikat yang berkeliling ke bumi mencari majelis-majelis zikir. Di muka bumi ini mencari majelis-majelis zikir. Apa yang disebut majelis zikir? Ini majelis ilmu. Maka Bapak yakinlah bahwa sekarang kita tengah dikelilingi oleh para malaikat Allah. Para malaikat Allah. Bila mana ia menjumpai majelis zikir, menjumpai orang-orang yang ngaji seperti ini, malaikat itu ikut duduk. Maka sekarang ada malaikat bersama kita di sini sekarang, duduk bersama kita. Dan para malaikat itu satu sama lain membentangkan sayapnya. Melindungi kita ini. Sampai memenuhi langit dan bumi dengan sayapnya itu. Tertutup. Mulianya orang duduk di majelis ilmu. Maka para malaikat itu naik ke langit. Kan dia turun. Turun ke langit bumi mencari majelis-majelis ilmu. Ketika malaikat itu mendatangi majelis ilmu, dia duduk sambil membentangkan sayapnya. Ketika majelis ilmu itu berakhir, para malaikat itu naik. Menunjukkan apa? Malaikat itu berada di mana? Atas. Maka para malaikat itu ditanya oleh Allah. Padahal Allah mengetahuinya. Apa pertanyaan Allah kepada para malaikat itu? Min aina ji'tum? Dari mana kalian? Fayaqulun, para malaikat itu menjawab, kami datang dari sisi hamba-hambamu yang ada di bumi. Nanti malaikat yang ada di majelis kita ini naik ke langit dan dia ditanya, dari mana kalian? Kami datang dari sisi hambamu di Masjid Asy-Syuhada Harapan Indah. Kemudian hamba-hambamu yang duduk di majelis ilmu itu, mereka mensucikan namamu, bertasbih. Wa yukabbirunaka, dan membesarkan namamu, bertakbir. Wa yuhallilunaka, dan bertahlil kepadamu. Wa yahmadunaka, dan memujimu. Wa yas'alunaka, dan bermohon kepadamu. Jadi hakikat majelis ilmu itu adalah tempat di mana kita memuji Allah, ya, membesarkan nama Allah, bertahlil, kemudian bertasbih dan bermohon. Itu hakikat majelis ilmu. Dan inilah majelis ilmu itu. Tempat nama Allah disucikan, tempat nama Allah dipuji, tempat nama Allah dibesarkan di tempat ini. Yaitu hakikat. Wa yas'alunaka, dan mereka orang-orang yang duduk di majelis ilmu itu bermohon kepadamu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada para malaikat, wa madza yas'aluni, apa yang mereka minta. Ini menunjukkan, Pak, majelis ilmu adalah salah satu tempat di mana doa diijabah. Ayo sekarang minta kepada Allah, Pak.
di sela-sela kita ngaji ini minta. Minta kepada Allah. Apa problem kita, apa kebutuhan kita. Karena majelis ilmu salah satu tempat di mana doa diijabah, dosa diampuni. Gitu. Maka sambil dengar pengajian boleh beristighfar, membaca tasbih, itu boleh. Kemudian apa yang mereka minta kepadaku? Kata Allah kepada para malaikat itu, qalu yas'alunaka jannataka. Mereka orang-orang yang duduk di majelis ilmu itu minta kepadamu surgamu. Qala wahal ra'au jannati. Allah kembali bertanya kepada para malaikatnya, apakah mereka, kita ini maksudnya, pernah melihat surgaku? Qalu la ay Rabb. Malaikat itu menjawab, tidak pernah. Benar kan? Kita belum pernah melihat surga kan? Fakaifa lau ra'au jannati. Maka Allah kembali bertanya kepada para malaikat, bagaimana sekiranya orang-orang yang duduk di majelis zikir itu bisa melihat surgaku? Gitu. Qalu wa yastajirunaka. Para malaikat itu menjawab, andai kita ini, andai orang-orang yang duduk di majelis ilmu itu bisa melihat surga, wa yastajirunaka, maka mereka akan meminta perlindungan. Ya. Qala wa mimma yastajirunani. Allah kembali bertanya, dari apa ia minta perlindungan kepadaku? Qalu min narika ya Rabbi. Para malaikat itu menjawab, dari nerakamu wahai Tuhanku. Kan begitu doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lihat selanjutnya. Wa fil akhirati hasanah. Ujungnya waqina azabannar. Orang yang menginginkan surga akan minta perlindungan kepada Allah dari azab neraka. Karena orang yang sukses itu dijelaskan dalam Al-Quran itu apa? Adalah orang-orang yang dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah orang yang sukses. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang Allah bebaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, itulah manusia yang sukses. Kemudian Allah bertanya lagi kepada para malaikat itu, apakah hambaku itu pernah melihat nerakaku? Qalu la. Para malaikat itu menjawab, tidak, belum pernah. Fakaifa lau ra'au nari. Bagaimana sekiranya hambaku itu melihat nerakaku? Qalu wa yastaghfirunaka. Para malaikat itu menjawab, niscaya mereka akan bermohon kepadamu. Artinya apa? Mohon ampun kepadamu. Hakikat orang takut terhadap azab neraka itu apa, Pak? Minta ampun, beristighfar. Ya. Hakikat kita takut neraka itu apa? Banyak-banyak beristighfar. Nah, ujungnya fayaqul. Setelah terjadi dialog antara Allah dengan para malaikat, maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, ya, qad ghafartu lahum. Sungguh aku telah mengampuni mereka semua. Yang duduk di majelis ilmu, yang minta ampun kata Allah, sungguh aku telah mengampuni mereka semua. Wa a'taituhum ma sa'alu. Dan aku berikan apa yang mereka minta. Wa ajartuhum mimma stajaru. Dan melindungi dari apa yang mereka minta perlindungan. Fayakuluna. Maka para malaikat itu kembali berkata, Rabbi fihim fulanun abdun khattab.
khatta'un. Setelah Allah berkata, aku ampuni semua dosa. Aku penuhi, aku kabulkan apa yang dia minta. Dan aku lindungi dari sesuatu yang dia minta perlindungan. Maka para malaikat itu berkata, di antara yang duduk di majelis ilmu itu, ada orang yang baru datang. Niatnya bukan mau ngaji. Tapi kata malaikat, ada orang nggak sengaja datang ngaji, tapi duduk di situ. Jadi kata para malaikat, fihim fulanun abdun khatta'un. Di tengah-tengah mereka yang duduk di majelis ilmu itu, ada seorang pendosa. Perhatikan, pendosa. Orang yang banyak dosa. Ini yang tahu tentu malaikat, kita nggak tahu. Innama marra fajalasa ma'ahum. Dia nggak sengaja lewat. Nggak sengaja. Nggak ada niat mau ngaji, nggak ada. Lewat aja lewat. Tapi ikut duduk jadinya di majelis ilmu. Wa fi riwayatin fihim fulanun laisa ma'ahum. Innama ja'a lihajatin. Nah ini dia. Dalam riwayat yang lain, yang orang itu bukan kelompok pengajian ini, bukan. Bukan. Mereka datang karena sebuah tujuan. Ya. Bukan datang mau ngaji, bukan. Maka Allah berfirman, walahu ghafartu, aku juga mengampuninya. Humul qaumul la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah teman duduknya yang tidak akan sengsara. Inilah manfaatnya berteman dengan orang baik. Walaupun kita bukan orang baik. Paham gak Pak maksudnya ini hadis? Itu manfaatnya kecepretan. Padahal datang ke sini bukan sengaja mau ngaji. Tapi yang ngaji ini orang-orang yang memang niatnya dari rumah mau ngaji. Orang yang sengaja yang tidak sengaja datang juga ikut menikmati kebaikan. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia duduk dengan orang-orang baik. Ya, terakhir. Ini kisah Abu Darda. Abu Darda dia dipersaudarakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Salman Al-Farisi. Dua sahabat mulia ini dipersaudarakan. Kemudian Fazara Salmanu Abu Darda. Suatu hari karena sudah dipersaudarakan, Salman Al-Farisi berziarah kepada Abu Darda. Karena dia ziarah ke rumahnya Abu Darda, Salman Al-Farisi ini, dia melihat istrinya Abu Darda itu dandanannya acak-acakan. Maka Salman Al-Farisi bilang kepada istrinya Abu Darda, ada apa denganmu? Berarti kalau wanita itu sudah menyimpang dari fitrahnya, berarti ada sesuatu. Fitrah wanita dandan. Ketika pada suatu hari dia nggak dandan, berarti ada sesuatu. Maka Salman Al-Farisi bertanya, ada apa denganmu? Oh, acak-acakan kayak gitu. Maka istrinya Abu Darda berkata, saudaramu Abu Darda, karena sudah dipertemukan, sudah dipersaudarakan oleh Rasulullah. Atau suamiku yang bernama Abu Darda, udah dingin kepadaku. Nah, bahasa kita. Paham kan Pak ya? Nggak usah terlalu vulgar saya ngomong, kan udah pada tua-tuan. Udah dingin kepadaku, udah nggak ada hasrat lagi. Maka protesnya adalah nggak dandan. Tidak lama kemudian yang diomongin ini datang Abu Darda. Ngelihat Salman Al-Farisi datang, namu ke rumah dia, lalu dia menyuguhkan makanan. Pakola, maka Abu Darda yang jadi omongan tadi itu berkata, Qul, Abu Darda bilang kepada Salman, makan, saya sedang puasa. Disuruhnya tamunya makan, sementara dia yang menyuguhkan makanan sebagai tuan rumah sedang berpuasa. Ya, Salman Al-Farisi tidak kalah cerdas. Dia bilang, saya nggak mau makan sampai kamu makan. Gimana itu? Ya. Tuan rumah menyediakan makanan untuk tamu, dia sendiri berpuasa. Kalau saya mending pulang, Pak.
Salman cerdas. Saya nggak mau makan sampai engkau makan. Falamma kana al-lail zahaba Abu Darda yaqumu faqalalah. Datang waktu malam. Ya, rupanya Salman Al-Farisi nginep bermalam. Datang waktu malam. Ketika mau tidur di waktu malam. Di awal-awal malam ini. Abu Darda ini bangun mau sholat malam. Gitu. Kemudian faqala lahu nam. Salman Al-Farisi berkata kepada Abu Darda. Tidur dulu. Nah, dia kan mau sholat malam. Disuruh tidur. Panama. Maka ia tidur. Summa zahaba yaqumu faqalalah. Setelah disuruh tidur, tidak lama kemudian dia bangun lagi mau sholat. Maka kembali Salman Al-Farisi berkata, tidur. Maka ia tidur. Falamma kana akhirul lail qala Salman. Ketika sepertiga malam, sekarang giliran Salman yang berkata, Qumil an fasallaya jami'an. Nah, sekarang ayo kita bangun. Kita sholat bersama-sama. Faqala lahu Salman. Nah, ini sahabat, Pak. Ini fungsi sahabat. Ya. Berkata Salman Al-Farisi kepada Abu Darda. Karena sudah saudara. Inna li rabbika alaika haqqan. Nah, ini pesannya. Pesan seorang sahabat. Tidak ingin melihat sahabatnya tergelincir. Walaupun itu ibadah. Apa yang salah coba? Dari Abu Darda ini coba. Dia berpuasa. Ya. Kemudian dia mau bangun malam. Tapi ternyata dicegah. Oleh kita apa yang salah kan orang mau ibadah. Maka Salman Al-Farisi memberikan nasihat. Inna li rabbika alaika haqqan. Sesungguhnya Tuhanmu punya hak atas dirimu. Apa hak Allah diibadahi? Ya, hak Allah diibadahi. Wa inna li nafsika alaika haqqan. Nafsumu, jiwamu, ragamu juga ada hak bagimu. Artinya apa? Berbuka, berpuasa. Berpuasa, berbuka. Maka dilarang orang puasa wisol. Puasa wisol itu apa? Puasa nyambung. Ya, dilarang. Puasa, kalau ada orang gemar berpuasa, batas toleransinya apa? Sum yauman waftir yauman fazalika siyamu Daud. Puasa sehari, berbuka sehari. Itulah puasa Nabi Allah Daud. Kalau ada yang gemar puasa, dilarang puasa sepanjang tahun. Karena itu menyalahi fitrah. Itu yang dimaksud. Bahwa jiwamu ada haknya. Bangun malam baik. Tapi pelihara badanmu. Tidur dulu. Gitu maksudnya. Kemudian. Wali ahlika alaika haqqan. Nah, intinya. Keluargamu juga ada haknya. Istrimu nggak dandan. Karena kau tidak berikan haknya. Kemudian. Fa'ati kullazi haqqah. Berikan hak itu kepada yang punya hak. Badan punya hak berikan. Tidur dulu kalau mau sholat. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fazakara zalika lahu faqala Nabi sadaqaka Salman. Perkara itu dibawa kepada Rasulullah. Dan Abu Darda mengadu kepada Rasulullah tentang apa yang disampaikan Salman kepadanya. Apa jawaban Rasulullah? Sadaqaka Salman. Salman benar. Maksudnya apa, Pak? Inilah saudara, inilah teman. Mengingatkan kepada temannya. Karena tidak ingin temannya tergelincir, maka diingatkan. Padahal coba, yang menyimpang menurut kacamata kita orang awam. Dari perkaranya Abu Darda apa coba? Nggak ada, menurut kita orang awam. Tapi Salman melihat istrinya kayak gitu tuh. Salman cerdas. Ada yang nggak beres ini di rumah tangganya Abu Darda. Ternyata Abu Darda hanya hablum minallah saja, melupakan hablum minannas. Gitu. Baik, sampai di sini para jamaah sekalian. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada